Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-ayah. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan para ulama yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita. Di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi dalam rangka membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita memasuki pembahasan hadis yang ketiga yang masih berkaitan dengan hal-hal yang penting sekali untuk kita ketahui berkaitan dengan hadis-hadis Ramadan ini agar kita mendapatkan keberkahan dalam melaksanakan ibadah saum ini. Hadirin yang berbahagia, kita masuk pada hadis yang ketiga yang akan kita bahas pada hari ini, yakni hadis as-salis as-saumu ibadatul mukhlisin. Saum merupakan ibadahnya orang-orang yang ikhlas. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam, setiap perbuatan ibnu Adam, turunan Adam atau ibnu Adam, lahu, baginya, illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li, sesungguhnya siam itu adalah untukku, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa anna ajzi bihi, dan aku akan memberikan pahala atas saumnya itu. Wasyamu junnatun, dan saum merupakan junnah, perisai. Fa idza kana yasumu sauma ahadikum, dan jika seseorang saum di antara kalian, fala yarfus, maka tidak berbuat rafas, tidak berbuat suatu hal yashab, juga tidak berkata-kata yang buruk. Fa inna sabahu ahadukum au qatalahu, dan jika ada seorang yang atau akan menyerangi kalian, falyakul, maka ucapkanlah, inni umrun shaimun, sesungguhnya aku sedang melaksanakan saum. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Nabi Muhammad di tangan Allah, la khuluful famil shaim, sesungguhnya baunya famis shaimin, mulut orang yang saum, atyabu indallah, ini lebih wangi di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamah, min rihil misk, daripada baunya minyak misk. Walisaimi farhatani, dan bagi orang yang saum ada dua kebahagiaan, yafrohuma, di mana dua kebahagiaan itu, idaftoro faraha bi fitrihi, jika dia futur atau berbuka puasa, maka dia akan senang dengan berbukanya. Wa idalakia rabbahu, dan jika bertemu dengan Allah, faraha bisaumihi, maka dia akan bahagia dengan pahala saumnya. Akhrajahu Muslim fi shahihi, telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor 1151. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, hadis ketiga ini memberikan kembali penjelasan kepada kita, yang selama ini kita
seringkali menerangkan hadis ini separuh-separuh gitu ya. Ternyata hadis ini merupakan satu rangkaian yang sempurna ya. Dari awal ketika Allah Subhanahu wa taala seluruh amal Bani Adam ya. Kullu amal ibni Adam illa saum. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Setiap amal perbuatan keturunan Adam ya, lahu miliknya illa siam, kecuali Allah. Kecuali saum yang akan langsung dinilai oleh Allah. Kenapa? Fa innahu li, karena sungguhnya itu bagi Allah dan Allah akan memberikan pahala langsung. Disambung kembali bahwa saum merupakan perisai bagi kaum mukminin, ya, sehingga tidak diperbolehkan berbuat rafas, ya, berbuat suatu hal yang bisa membatalkan saum. Dan bahkan jika ada seorang yang ingin menyerang kepada kita, ya, bahkan sampai akan memerangi kita dan katakan pada mereka, sesungguhnya aku sedang saum. Kemudian dengan sumpah atas jiwa Nabi Muhammad SAW di tangan Allah, sesungguhnya bau yang ditimbulkan dari mulut orang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan bau minyak misk. Kemudian yang terakhir Rasulullah memberikan keterangan bahwa seorang yang saum akan diberikan kesenangan ketika dia berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penjelasan tentang hadis ini? Mari kita lihat di slide berikut ini. Nah, penjelasan tentang hadis ini dan hukum fikih yang terkandung di dalamnya. Inna hada hadisa, sesungguhnya hadis ini min ajma'il ahadis, merupakan kumpulan dari hadis-hadis allati bayanat fadailus siyam, yang menerangkan tentang keutamaan ibadah saum. Wa adabuhu, dan bagaimana tata cara melaksanakannya. Wa huwal hadisul qudsi, ini termasuk hadis qudsi. Nah, apa hadis qudsi? Barangkali mungkin ini suatu hal yang asing di antara kita. Hadis qudsi dikatakan dalam definisinya adalah wal hadisul ladzi nuqila ilaina anin nabi SAW, itu hadis yang disampaikan atau disampaikan kepada kita dari Rasulullah ma isnadihi, dengan sanadnya ila rabbihi azza wa jalla, dengan mensanadkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadis tadi kan ada ya, qallallahu azza wa jalla. Jadi sanadnya itu ada mengandung unsur Allah sebagai orang yang disanadkan. Wa yusama al hadisu ilahi, dalam istilah lain ada hadis ilahi wa hadisur rabbani li'anna muntahahu ila rabbil alamin, karena ujung dari hadis ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hadis qudsi ya. Tapi bukan ayat Quran ya, berbeda dengan Quran. Kalau Quran itu langsung manukila minallah ya. Apa yang disampaikan Allah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam di wasiat Jibril alaihissalam, itu kalau ayat Quran. Kalau hadis qudsi ada tadi sanadnya bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi sahihun, derajatnya sahih ya, dan diriwayatkan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam an Rabbil Izzati jalla wa ala, di mana hadis ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara al ulama, dan telah mendefinisikan para ulama fit tafsir ma'anihi ya, tentang tafsir dan maknanya, wa istinbati maqasidihi, dan kesimpulan dari tujuan hadis ini, wa muramihi, dan akhir daripada hadis ini, kalaman katsiran ya, dengan definisi yang sangat banyak, yumkinu ijmalu ahammihi fi masail arba'ah at-taliyah. Ya, sehingga bisa diambil kesimpulan setidaknya ada 4 permasalahan yang berkaitan dengan hadis yang di atas tadi. Masalah yang pertama, ya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap perbuatan ibni Adam, keturunan Adam alaihissalam, lahu, itu miliknya. Langsung
dilaksanakan olehnya, illa syam, kecuali dengan ibadah saum, fa innahu lillahi ta'ala, karena saum merupakan bagian penilaian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Zakar ulama'u fi tafsiril qaulihi, maka para ulama menyebutkan dalam tafsir, beberapa tafsirnya dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibihi. Setiap amal ibnu Adam lahu adalah baginya illa siyam, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajibihi. Idatan mu'anin, idatan ma'anin itu banyak sekali pemaknaannya. Asharuha al-wujubu sittatu taliyah. Setidaknya yang mendefinisikan tentang ucapan Nabi ini ada 6. Ya, ada 6 ucapan yang mengartikan apa yang dimaksud dengan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Al-awwal, yang pertama, ya, mengatakan yang dimaksud demikian, inna kullu ibadatin tasduru ala abidi. Setiap amal ibadah itu disandarkan kepada hambanya, linafsihi, atas dirinya, fiha haddun. Ya. Jadi ada semua amal dari hamba Allah ini akan disanadkan, ya, disandarkan kepada hambanya sendiri, fiha haddun min sana'i wa dzikir hasan, dan merupakan suatu hal yang baik, walidzalikal itla'in nas 'alaiha, untuk bisa disaksikan oleh orang, gitu ya. Jadi ibadah-ibadah yang lain itu bisa li'itla'in nasi 'alaiha, untuk bisa diperlihatkan kepada orang. Fahuwa yata'ajjalu bihikayatiha wa ilaniha sawaban minan nas. Sehingga itu bisa diwujudkan dengan bisa menceritakannya atau mengumumkannya suatu kebaikan minan nas, ya, sauban minan nas. Au yahuzu biha hatton min dunya, atau mungkin perbuatan yang kita lakukan ini bisa dinampakkan dalam urusan keduniaan. Wajahan wa makanatan bainal khalqi, kemudian bisa diperlihatkan penempatannya di antara makhluk. Wa ilam tatlubuha nafsu, meskipun tidak dituntut hal itu atas dirinya. Jadi dalam bahasa lugasnya mungkin setiap amal ibadah yang lain, ya, bisa diperlihatkan kepada orang, bisa dipertontonkan, bisa disaksikan, ya, seperti hanya sholat misalkan. Sholat itu ketika orang mengatakan, sudahkah kamu sholat? Ya. Kemudian dia mengatakan sudah, siapa saksinya? Nah, ini bisa dilihat. Si A tempatnya di anu dan sebagainya. Bihilafis saum, berbeda dengan saum, fa innahu khalisun lillahi ta'ala. Berbeda dengan saum karena itu adalah khalisun, ya. Itu adalah bentuk keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. La yutali'u alaihi gharuh. Tidak bisa dipersaksikan oleh yang lain. Zalika li annahu kafun imsak, karena hal itu cukuplah untuk menahan. Wa halul mumsiki sab'an. Bisa saja orang yang menahan diri tadi sab'an, dalam keadaan kenyang. Au faqatan, halil mumsiki taqarruban, atau bisa jadi dalam keadaan kosong. Seperti keadaan seorang yang sedang menahan diri tadi, bentuk taqarrub. Wa ma yubtinuhul qalbu huwa mu'assirun, dan apa yang disembunyikan, yang tersembunyi dalam hatinya, huwa mu'assirun, akan berpengaruh. Walidzalika khasus saum bima dzakarahu min fadlid dunaha. Jadi sehingga saum ini adalah ibadah yang khusus, seperti apa yang disebutkan keutamaan selain daripada ibadah yang lainnya. Ini menurut Al-Kawakib Ad-Darari lil Karami, ya, halaman 87 jilid ke-9. Nah, jadi para ulama mengatakan, ya, untuk tafsiran bahwa asyamuli itu karena tadi ibadah saum itu berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ya. Kalau yang lainnya bisa diperlihatkan, bisa dideklir, saya telah melakukan ibadah zakat. Saya telah melakukan zakat, di mana bayarnya? Ini saksinya, siapa yang memberikannya? Nah, berbeda dengan saum. Kalau saum itu betul-betul rahasia dirinya dengan Allah SWT. Kita tidak menjamin orang yang saum
apakah melaksanakan saumnya? Ada kalanya yang saum kelihatan kuat, bahkan yang tidak saum bisa jadi dia berpura-pura lemah gitu, untuk menunjukkan bahwa saum ini betul-betul ibadah yang khas antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian penjelasan yang kedua, ya, bahwa khusus saum bi ayyakuna rabbul izzati wa min man yatawalla jazauhu. Para ulama menafsirkan ucapan Rasulullah SAW bahwa asyamuli itu, bahwa khusus as-saum, mengkhususkan pada orang saum, bi ayyakuna rabbil izzati, karena yang menjadikannya Allah SWT, wa man yatawalla, dialah yang mewalikan jazauhu, jadi yang memberikan langsung pahalanya, wa isabata alaihi, kemudian penisbatan atas dirinya, li anna sauma la yazharu minal insanin bilisanin, karena saum tidak bisa dinampakkan daripada manusia ke manusia dengan kelaiman tadi, dengan lisannya. Wala fi'li jarihatin hatta taktubul malaikatu hafadatu, juga tidak termasuk suatu perbuatan yang dituliskan perbuatan itu oleh malaikat hafadatu, yang menjaganya. Innama huwa niyatun fil qalbi, karena saum merupakan tadi niat yang ada dalam hati kita. Imsakun anil mat'imi, mencegah atau menahan diri dari makan, wal mashrib, dan minum. Fata'atul qaulil fi'li la yaqdirul mar'u ala ihfaiha, maka bentuk ketaatan suatu ucapan dan perbuatan, la yaqdirul mar'u, tidak bisa diwujudkan oleh seseorang, ala ihfaiha, ketika dia menyembunyikan perbuatan itu. Wa in ihfaiha aninas, meskipun dia menyembunyikan dari manusia, lam yuhfiha anil malaikah, maka perbuatan itu tidak bisa disembunyikan daripada malaikat. Ya. Jadi ketaatan, ucapan, ibadah-ibadah yang lain itu la yaqdirul mar'u ala ihfaiha, tidak bisa disembunyikan. Meskipun dia bisa menyembunyikan perbuatan itu, maka tidak akan tersembunyi dari malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan kita. Wa amasauma, adapun saum, payum kinuhu ayyanwiyahu, bisa saja ketika dia saum kemudian dia meniatkan atas saumnya, wala ya'lamu bihi malak, di mana malaikat tidak mengetahuinya, wala bashar, juga manusia, lidzalika ja'alallahu jazaa' siyam lahu wahdahu, sehingga Allah menjadikan pahala saum itu langsung olehnya sendiri, yaitu Allah SWT. Ini dalam taudih li Ibnul Malkin, ya, Mulkin. Nah, hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Kemudian kita lihat bagaimana penafsiran ketiga tentang makna asyamuli wa ana ajibihi, bahwa saum itu adalah Allah yang punya punya wewenang. Ya. Asalis, pendapat yang ketiga, inna ibadatus saum, sesungguhnya ibadah saum, tatadammanu wa tashabbuhan bi malaikatil mukarramin. Ya, bahwa ibadah saum ini tatadammanu, ya, tashabbuhan, ya, mencangkup tasyabuh, ya, bentuk penghimpunan ataupun pencatatan bil malaikatil mukarramin, oleh malaikat-malaikat yang dimuliakan Allah. Fa'inal abda fi halis saumihi yadkurullah. Kenapa? Karena seorang hamba ketika dia saum, yadkurullah, senantiasa zikir kepada Allah. Wayam tasilu li ibadah, kemudian dia melaksanakan ibadah. Wala yakul, kemudian dia tidak makan. Wala yakdi asyahwatahu, yakdi sahwatahu, kemudian dia tidak
menuruti hawa nafsunya, walam makana ada mut'am, begitupun dia tidak makan, wal isghalu bil ibadah, dan dia menyibukkan diri untuk beribadah. Ini merupakan sifatan min sifatil malaikatil kiram ya. Ini merupakan sifat dari sifat malaikat kiram ya. Jadi di penjelasan awal bahwa apa yang dilakukan orang yang saum tadi ibaratnya seperti malaikat mukarrabin ya. Kalau kita lihat keterangan-keterangan malaikat mukarrabin ini tugasnya tadi berzikir, beribadah. Begitupun yang saum ya. Ketika dia saum, dia menahan lapar, menahan makan, menahan hawa nafsu, menyibukkan diri dengan ibadah. Ini merupakan suatu sifat min sifatil malaikatil karim. Malaikat karim tadi senantiasa berzikir, taat pada Allah. Tafaddalallahu ala shaimi, maka Allah muliakan, utamakan atas orang-orang yang saum bi an ja'ala lisyami makanatan indahu, sehingga menjadikan Allah ya bagi orang yang saum itu makanatan, suatu tempat kedudukan indahu, seperti apa yang dimiliki oleh malaikat karim, malaikatil karim dunaha ghairuha, selain daripada orang-orang yang saum ya, selain pada malaikat itu, yaitu min ibadat, dari hamba-hamba Allah SWT. Jadi bisa dibayangkan kedudukan yang saum melaksanakan rukun saumnya seakan-akan seperti malaikatil kiram, malaikatil kiram yang kedudukannya tidak ada yang setara dengannya kecuali hamba-hamba yang beribadah. Liyakunu biha ma'as safaratil karim al-bararah. Kedudukannya atas itu sebagai orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah SWT. Ini di catatannya dikatakan dari Al-Qais di Ibnul Arabi ya, menjelaskan demikian. Nah, jadi penjelasan yang ketiga tentang asyamuli wa ana ajibihi tadi ya, bisa dibayangkan bagaimana manusia dari hamba Allah ini bisa setara kedudukannya dengan malaikat al-kiram ya. Malaikat muqarrabin al-kiram yang dekat dengan Allah, di mana kita dituntut untuk menahan hawa nafsu kita, untuk tidak makan, tidak minum selama waktu yang telah ditentukan menurut syarak, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, sebagai bentuk ibadah yang kedudukannya hampir setara dengan malaikat-malaikat kiram. Itu menurut para ulama pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, al-muradu biqaulihi, ya, yang dimaksud dengan ucapan Rasulullah SAW, illa sauma fa innahu li. Sesungguhnya saum, ya, kecuali saum fa innahu li, saum itu adalah untukku. Innallaha ta'ala huwal munfaridu bi ilmi miqdari thawabi. Ya, sesungguhnya Allah SWT huwa munfaridun, dialah sendiri dengan sifat ilmunya dan kudrahnya memberikan sawabi, pahala atas saumnya, wal mudha'afati hasanati, dan kelipatan-kelipatan pahala kebaikannya, faqad bayana syar'u li ibadatil maqadir ajri ibadat. Ya. Dan telah dijelaskan oleh syariat bagaimana ibadah-ibadah ini telah ditakdirkan ya pahalanya oleh Allah SWT. Wa tad'imu sawabaha, kemudian dilipat gandakan pahalanya. Pas-salatul jamaah masalan, misalkan ini dicontohkan salat jamaah. Tafdulu salatul munfaridi, ini dimuliakan atau diutamakan dibandingkan salat munfarid ya. Bisab'i wa ishrina darajat, dengan derajat 27 derajat. Was-shadaqatu bi asyri amsalihha, kemudian sedekah dengan 10 kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ila sab'umi'atin di'afin, sampai di 700 lipatan ya. Di ayat Al-Quran disebutkan demikian ya. Dari satu habbah, sab'un sanabila, kemudian mi'atu habbah, ya kurang lebih 700. Kemudian salat duha dicontohkan lagi yang lain, yaitu dzi'u shadaqatan an salasumi'atin wasittina mufassalan fil jasadi. So, orang melakukan salat duha maka akan diberikan pahala sedekah kurang lebih 360 ya.
mifsolan fil jasad, dihitung sekitar begitu. Jadi orang melakukan sholat duha diberikan pahala setara dengan 360 memberikan sedekah. Wa kullu hasanatin bi asri amsalihha. Ya, kemudian setiap kebaikan akan dikalikan 10 kebaikannya. Wa amma saum, adapun saum ajruhu muakkalun ila sa'atil judihi wa ghaibi ilmihi subhanahu. Nah, sedangkan saum tidak ada keterangan yang menyebutkan langsung dengan konversi-konversi yang tadi ya. Melainkan ini adalah suatu hal yang gaib ya, berdasarkan ilmu Allah SWT. Zalika anasyamu sabrun, karena siam adalah merupakan suatu kesabaran seperti halnya diucapkan Allah SWT atau firman Allah, innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya akan dibalas orang-orang yang sabar itu ajruhum, pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada batasan hitungan. Di surat Az-Zumar ya, ayat 10 disebutkan demikian. Jadi saum itu setara dengan orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya akan diberikan pahala bagi orang-orang yang sabar, ajruhum, pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada hisab. Jadi ini pendapat yang keempat ini memberikan lagi kebahagiaan bagi orang yang saum, yang pahalanya kita tidak bisa membayangkan. Beda dengan tadi ya, kalau sedekah kan ada 1 kali sedekah dikalikan 7 kali kebaikan, setiap 7 akan dilipatkan akan 700. Ini saum tidak disebutkan berapa sih pahalanya. Bahkan di akhir penjelasan dikatakan bahwa pahala orang yang saum ini dengan sama dengan orang yang sabar ya. Di surat Az-Zumar tadi dikatakan orang yang sabar ini akan diberikan pahala atas mereka tanpa ada batas yang mereka bisa lakukan. Bisa hitung untuk pahala tersebut. Nah, itu pendapat keempat tentang tadi ya. Illa sauma fa innahu li. Sesungguhnya saum adalah suatu ibadah yang langsung Allah menilainya. Nah, kemudian pendapat yang kelima, Al-Khamis, pendapat yang kelima, ini menurut para ulama, inna jami'al a'malil mukallaf, sesungguhnya seluruh amal ibadah mukallafi. Jadi mukallaf ini orang yang sudah dibebani ibadah. Ya. Di antaranya kalau tanda mukallaf itu balik ya, sudah sampai balik. Kemudian Islam, kemudian balik, ya. Berakal, ini mukallaf. Ya, mukallaf itu orang yang diberikan tanggung jawab ibadah. Mukallafil ibadiyah tu'addu lahu ay munasibatan lihalihi. Ini akan menyesuaikan dengan apa yang sesuai keadaannya. Gitu. Jadi seorang yang sudah mukallaf, ini Allah akan bebankan ibadah yang sesuai dengan ibadahnya, keadaannya. Wa huwa abdun ma'murun bi ta'atil maulahu. Di mana yang disebut mukallaf itu adalah seorang hamba, abdun ma'murun, yang diperintahkan bi ta'ati maulahu. Ya. Untuk taat kepada majikannya, yaitu Allah SWT. Wal insighali bi dzikrihi, ya, disibukkan dengan zikir kepadanya, wa tamhidihi. Ya, ini tamhid ya. Memujinya subhanahu wa ta'ala, memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mukallaf pada umumnya atau orang yang sudah dibebankan suatu ibadah pada umumnya ini mengharuskan dia taat kepada perintahnya, sibuk zikir, memujinya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bihilafin dengan saum, berbeda dengan saum, fa inna fihi makna tanazzuhi anil akli wa syarbi. Nah, berbeda dengan saum karena sesungguhnya dalam makna saum itu tanazzuh. Ya, mencegah orang, mencegah dirinya, tanazzuhi anil akli wasyarab, ya. Dari makan dan minum, wal istighnai andalika, dan mencukupi atas makan dan minum tadi. Fayakunu min babi tasyabbuhi bisifatillahi as-samad. Maka ini termasuk bab tasyabbuh ya. Seakan-akan mensifati sifat Allah as-samad ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya.
As-Samad yang maha menyandarkan. Walidzalika, oleh karena itu, waqa'a ajrus shaim 'ala Allah taala, maka fakta dari apa yang tadi tasyabuh kepada sifat as-samad, ya. Waqa'a ajru shaim 'ala Allah taala, maka ini akan menunjukkan bahwa pahala saum itu betul-betul pahala yang Allah berikan langsung kepada dia. Ini dari Al-Hasibiyah As-Sanadi 'ala Nasa'i. Ini menurut keterangannya demikian. Jadi pendapat yang kelima ini para ulama menisbatkan, ya, kalau ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh mukallaf tadi betul-betul harus menunjukkan ketaatan, ya, ketaatan kepada syariatnya, kemudian senantiasa berzikir, senantiasa ini. Nah, kalau saum ini ada lebihnya, di mana orang dilarang untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya dipenuhi tadi, ya, makan, minum, bahkan tasyabuhan bisifati as-samad lillah. Jadi bahkan tasyabuh terhadap sifat as-samad, ya, as-samadu, sifat Allah SWT, sehingga jelas pahala orang-orang yang saum ini Allah lah yang langsung akan mengganjarnya, bukan dihitung dari pandangan-pandangan manusia ataupun hal-hal yang telah dijelaskan di poin keempat, ya. Kalau ibadah yang lain kan ada ukurannya, sedekah sekian. Tapi untuk saum ini Allah yang langsung mengganjar terhadap pahala yang diberikan. Kemudian yang keenam, ya, ini pendapat yang keenam ini, as-sadis innal a'mal al-ibni Adam, sesungguhnya perbuatan dari Bani Adam ini qad yajri fiha al-qisasu bainahu wa bainal madlumin. Ini terdapat kisos, ya, balasan antara dirinya dan antara orang-orang yang madlumin, orang-orang yang terzalimi. Wa yaktasullahu subhanahu wa ta'ala minhu yaumal qiyamah, maka Allah akan mengkisos orang-orang, ya, yang melakukan demikian yaumal qiyamah, melakukan kezaliman di hari kiamat, bi ahdi syai'in min hasanatihi li ghairi li guromaihi. Jadi Allah akan mengambil kebaikan amal-amalan dia, ya, di hari kiamat nanti, ya, sehingga menjadi goromaim, ya, menjadi orang-orang yang dihutanginya. Jadi orang-orang yang zalim, gitu, ya, dalam keterangan yang lain, ketika dia menghadap kepada Allah kemudian dituntut oleh orang yang terzaliminya, maka akan diambil kebaikan orang-orang yang berbuat zalim tadi oleh yang terzalimi. Illa saum, kecuali saum. Fa innallaha jalla wa ala yahfadu ajrahu li abdihi. Karena Allah SWT menjaga pahalanya dari hambanya. Wala yusallitu alaihil ghurama yaumal qiyamah, maka tidak akan dicampur baurkan atasnya bagi orang-orang yang tadi, ya, bagi orang-orang yang ghurama, orang-orang yang berhutang pada hari kiamat. Wa yakunu sawabuhu li sahibihi indallahi azza wa jalla. Jadi pahala saum ini akan tetap dimiliki oleh orang yang melaksanakan saum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di keterangan Al-Kausar Al-Jari lil Kawarani, ya. Ini keterangan seperti itu. Jadi pahala orang yang saum itu akan tetap melekat pada dirinya, ya. Berbeda dengan pahala-pahala yang lain, ketika seorang berbuat zalim, maka pahala kebaikannya akan diambil oleh orang-orang yang dizaliminya sebagai bayaran hutang, gitu, atas kezaliminnya. Wabi jumlati, dalam perkataan yang lain, ya, dalam kalimat yang lain, fa inna fadlas siyam, sesungguhnya keutamaan saum ini la yahfa ala dzi lubbin, tidak akan tersembunyi dari yang pemilik hati. Bahwa sayyidu, ya, bahwa sayyidul ibadat, yaitu tuannya ibadah, tuannya seorang hamba. Wa ibadat sadat, dan hamba yang mengabdi, wala ya'lamu ajrahu illa rabbul ardi was samawati, kecuali yang mengetahui pahalanya adalah Rabb yang mengurus langit dan bumi.
Wa qad awsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah mewasiatkan bihi atas hal itu Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, mudzakiran bi'adimi ajrihi, dengan disebutkan betapa besarnya pahala yang akan didapatkannya, wa amimi thawabihi, ya, dan luasnya pahalanya itu. Waqad sabataan Abi Umamah, telah ditetapkan oleh Abi Umamah, telah disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah SAW, aku telah mendatangi Rasulullah SAW, fakultu, maka aku katakan, murni bi amalin yudkhilunil jannah, tolong sebutkan kepadaku atau perintahkan padaku suatu amalan, yudkhiluni, yang akan memasukkan diriku dengan amalan itu surga. Faqala, maka Rasul berkata, alaika bis-saum, untukmu untuk melaksanakan saum, fa innahu la idlalahu, sesungguhnya saum tidak akan idlalahu, tidak akan menterlantarkan atasnya. Summa ataitu saniyah, kemudian aku mendatangi beliau Nabi SAW kedua kalinya, faqala li alaika bis-saum, maka untukmu laksanakanlah saum. Ini akhrajahu Ahmad fi musnadihi dengan nomor 22.149. Wal muradu bidzalika, dan yang dimaksud dengan hal itu, la tubarrihi ibadatun ukhra fi fadlihi wa ajrihi wa sawabihi. Jadi tidak ada yang setara dengan ibadah yang lain tentang keutamaannya dan pahala serta limpahan pahala yang didapatkannya. Nah, jadi yang keenam ini pendapat terakhir tentang asyamuli wa an azibihi, atau illa sauma fa innahuli, ya, mengatakan bahwa saum ini merupakan suatu ibadah yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala muliakan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi Allah utamakan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, 6 pendapat ini kalau kita simpulkan dari awal sampai poin 1 sampai 6 ini sudah jelas sekali bahwa saum ini adalah betul-betul saum suatu ibadah yang betul-betul Allah lah sendiri yang akan memberikan pahala, ya. Kemudian karena sifat ibadah saum ini adalah secret, ya, suatu rahasia antara dirinya dan Allah SWT. Kita tidak tahu apakah dia dalam keadaan saum atau tidak, sehingga Allah pun tidak membatasi berapa ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan saum, yang tentunya ini akan Allah utamakan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada permasalahan yang kedua, ya. Jadi tadi masalah yang pertama tentang makna, ya, asyamuli wa ana azibi atau illa sauma fa innahuli, itu sudah kita jelaskan melalui 6 poin yang telah dibahas sebelumnya. Nah, kemudian permasalahan yang kedua dari hadis itu, ya, atau suatu hal yang mesti kita cermati dari hadis itu, mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua, asyamu junnatun, ya. Junnatun shaimin wa junnatuhu, ya. Jannatus shaimi wa junnatuhu, ya. Jadi saum ini adalah pelindung, juga perisai bagi orang yang saum tadi, ya. Kenapa dikatakan demikian? Ini penjelasannya, inna sauma huwa a'dhamud darajatin tarbawiyah imaniyah. Sesungguhnya saum adalah a'dhamu madrasatin, adalah madrasah, ya, sekolah yang atau pendidikan yang institusi, ya, dikatakan karena madrasah ini kan identik dengan sekolah, ya. Institusi yang sangat besar dalam apa? Dalam tarbawiyatil imaniyah, dalam membina keimanan kita. Yurafadul mu'minuna biha nafsahu, ya. Dengan saum ini yurafidul mu'mina biha nafsahu, kaum mukminin diharapkan untuk menjaga dirinya, wa yutahhiru qalbahu, ya, jadi fisiknya dijaga, kemudian hatinya pun dibersihkan, wa yuqawwimu sulukahu, kemudian dikuatkan tingkah lakunya, fasyamu wa junnatul fadail, dan sesungguhnya saum itu merupakan junnatul fadail,
banyak fadilah-fadilahnya. Jannatul abdi min radail, pelindung hambanya dari segala hal yang menyesatkan. Walidhalika qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, as-siyamu junnatun. Saum merupakan perisai, ai wiqayatu wa syatrun, atau merupakan wiqayah, ya. Wiqayah, pencegahan, au syatrun, atau pelindung. Dzalika anna junnata fi asli lughah, karena itu makna junnah, makna perisai dalam bahasa sutratun, ya, pelindung. Jadi orang dulu berperang memakai junnah, perisai, ya, baju pelindung. Wa kullu ma yaqil insan min silahin, sehingga dikatakan dalam bahasa umumnya setiap apa yang melindungi manusia dari senjata wa ghairihi. Ya, ini dalam Majmul Bukhari Al-Anwar lil Kajrati, ya. Lil Kajirati. Itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Jadi masalah yang kedua dalam hadis itu yang mengatakan bahwa saum merupakan junnatun, merupakan perisai, karena tadi akan melindungi hamba ini dari hal-hal yang bisa merusak pada keimanan, ketakwaan itu dengan melaksanakan saum ini. Nah, itu masalah yang kedua yang bisa kita pahami dari as-siyamu junnah. Kemudian masalah yang ketiga yang dapat kita ambil hikmah dari hadis yang ketiga ini, al-mas'alatu as-salisah khuluful famis shaimi azka indallahi min damil mujahidin. Jadi khuluful famis shaimi, baunya mulut orang-orang yang saum ini azka, lebih mulia, indallahi, di sisi Allah, min damil mujahid, dari darah para mujahid. Jadi ini bukan berarti suatu hal yang yang kita sengaja gitu ya, supaya mulut kita itu khuluf, bau gitu ya. Tapi ya sudah alamiah ya, ketika kita sudah bersiwak, ketika sudah kita membersihkan makanan dari mulut kita, karena kosongnya tubuh kita, sehingga ini menghasilkan bau yang khas dari orang-orang yang saum, ini azka, lebih mulia dari orang-orang yang berjihad insyaallah. Wa afada qauluhu, ini sesuai dengan apa yang diucapkan Rasulullah SAW, walladzi nafsi Muhammadin biadih, dan demi jiwa Nabi Muhammad di sisi Allah, di tangan Allah, la khuluful famis shaim, ya, sesungguhnya baunya mulut orang yang saum, al-babu indallah, ini lebih wangi di sisi Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, min rihil misk, dari baunya minyak wangi al-misk. Penjelasannya, anna raihatal karihata, sesungguhnya bau yang sangat tidak disukai, al-munba'isata min jawfil shaim, yang dipancarkan atau ditimbulkan dari mulut orang yang saum, bisa babi ju'ihi, karena laparnya dia, wa khulwi ma'idatihi minat ta'am, di mana lambungnya kosong dari makanan, hiya fi mizanillahi ta'ala, di pandangan atau timbangan Allah SWT, atyabu min raihatil miski zakiyah, lebih wangi dibandingkan minyak wangi yang zakiyah, yang sangat wangi. Wa maknahu, dan maknanya, annas saima, sesungguhnya orang yang saum, aqrabu ilallahi ta'ala, itu lebih dekat kepada Allah SWT, aksaru min takribi ahadikum miska ilaihi, ya. Jadi lebih wangi, lebih banyak kebaikannya dibandingkan orang-orang yang dekat kepada seorang dengan memakaikan minyak wangi atasnya. Au yuradu bihi, atau yang dimaksud dalam itu, anallahu ta'ala sayajzihi fil akhirati fatakunu nakhatuhu atyabu min rihil misk, atau dengan kata lain bahwa Allah SWT akan memberikan pahala baginya di akhirat nanti, sehingga wanginya itu lebih wangi dibandingkan wangi minyak wangi yang ada. Jadi ini jangan menjadi sebuah guyonan ya, sehingga setiap orang dia harus menampakkan bau dari mulutnya ya, sehingga
jangan sampai seperti itu, yang melainkan dia tetap berupaya. Adapun alamiah timbul dari ini merupakan suatu kebaikan yang Allah akan bandingkan kebaikan itu dengan wangi-wangian yang ada yang bisa kita inikan. Nah, kemudian yang selanjutnya wa mas'alatur rabi'ah. Ya, masalah yang keempat, ya, di situ dalam hadis itu kita kutip, lisyami farhatani, bagi orang yang saum adalah dua kebahagiaan. Asaru qaulut Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diucapkan baginda Rasulullah SAW fi hadisi, dalam hadis yang telah kita sebutkan, lisaimi farhatani, bahwa bagi yang melaksanakan saum ada dua kebahagiaan, yafrohuma, di mana dua kebahagiaan itu, idza aftaraha faraha, jika dia berbuka akan senang dengan berbukanya, wa idza laqiya rabbahu, dan jika bertemu dengan Allah, faraha bisawmi, maka dia akan bahagia dengan saumnya. Nah, ini akan menjelaskan, ya, kedudukannya. Mawatinil farah fihi ma as-saimun. Jadi ada kedudukan bergembiranya orang-orang yang saum, ya, ketika dia melaksanakan saum. Al-awal al-farhu indal fitri, yaitu ketika berbuka puasa dia akan berbahagia. Sawan akan adalika inda guru bisyamsi, atau dengan kata lain, ya, ketika maghrib sudah tiba, kulla yaumin ayamin Ramadan, di setiap hari bulan Ramadan, au inda intaha isyahri, atau ketika selesainya bulan Ramadan, ya, wa qudumi indal fitri mubarak, ya, kemudian dia melaksanakan Idul Fitri yang mulia. Wa qad dzakara ulama, maka telah menyebutkan para ulama sababa ini li farahi indal fitri, di antaranya, ya, jadi orang yang saum itu dia akan berbuka ketika sudah maghrib, yang kita bisa merasakan lah, ya, secara pribadi kalau sudah maghrib itu gimana gitu, ya, lapar yang kita tahan selama kurang lebih 12 jam, bahkan di negeri-negeri yang lain sampai 19 jam, ya, yang terlama sampai ada yang 20 jam. Ini menjadi sebuah kebahagiaan ketika sudah maghrib, ya. Bahkan lebih bahagia lagi, ya, walaupun dalam keterangannya para sahabat justru sedih, ya, ketika Ramadan ini pergi itu malah sedih. Tapi secara umum ketika sudah melaksanakan Idul Fitri kita akan merasa berbahagia, ya. Meskipun di saat ini kita tidak bisa bersilaturahmi dengan keluarga, ya, dengan wabah corona ini, tetapi menjadi kebahagiaan yang amat bahagia ketika kita selesai melaksanakan ibadah saum ini. Itu. Kemudian yang kedua, ya, farahu indal liqa'i rabbih jalla wa jallahu. Jadi kebahagiaan yang pertama ketika berbuka itu insaniah sekali, ya, manusiawi, ya, ketika orang sudah menahan godaan kemudian berbuka maka akan timbul kesenangan. Kemudian farhuhu indal liqa'i rabbih jalla wa jalaluhu. Ketika bertemu dengan Allah jalla jalaluhu, dzalika annahu yusarru qalbuhu bima yajidu indallahi min sawabin mudakharin. Di mana akan tidak berbahagia ketika hatinya, ya, akan menyenangkan hatinya dengan apa yang dia dapatkan, pahala yang Allah berikan. Huwa ahwaju ma yakunu ilaih. Ini menjadi suatu hal yang ahwaju ma yakunu ilaih. Wa yashhadu lidzalika qaulu ta'ala. Ini bisa dibuktikan dengan apa yang difirmankan Allah SWT di surat Al-Muzammil ayat 20. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairu wa a'dhamu ajran. Wa ma tuqaddimu, apa yang telah disampaikan oleh kalian di anfusikum, atas diri kalian, min khairin, dari suatu kebaikan, tajiduhu, mereka akan mendapatkan kebaikan itu indallahi, di sisi Allah, wa huwa khairan a'dhamu ajran, dan itu merupakan sebuah kebaikan yang sangat mulia dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Jadi bagaimana mungkin tidak bahagia, ya, ketika dia melaksanakan saum dengan iman dan wahtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Begitupun pahala yang telah dijelaskan tadi tidak terbatas karena Allah yang langsung memberikan, seakan-akan menjadi hadiah terbesar ketika dia bertemu dengan Rabb-nya atas pahala puasa yang telah dia lakukan. Wa qaulu ta'ala, dalam firman yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ya. Di suatu hari tajidu kullu nafsin, akan didapatkan oleh setiap jiwa ma 'amilat, atas apa yang dia perbuat, min khairin, dari suatu kebaikan, al-muhdara, yang betul-betul dinantikan. Wasaumu, dan ibadah saum, min ta'atil lati yuqaddimuha. Dan ibadah saum ini adalah merupakan sebuah ketaatan yang yang oleh hambanya dipersembahkan kepadanya, seorang hamba li nafsi, atas dirinya, fi hayati dunya, ketika dia hidup di dunia, wa yajidu khairuha muhdara indallahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari saum, ibadah-ibadah yang dilaksanakan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kebahagiaan yang nanti yang dapat kita rasakan, ya. Selain tadi memang farhatani inda iftarihi, ketika dia futur, ketika dia berbuka, senang karena dia telah menyelesaikan tugas pada hari itu, melaksanakan ibadah, berbuka bersama-sama keluarga dan sebagainya. Dan yang kedua adalah berbahagia karena Allah telah menyiapkan pahala bagi orang yang saum ini ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa hal yang dapat kita ambil hikmah, ya, dari peristiwa atau dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, terkait dengan 4 poin utama, ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan saum yang memang itu ibadah dikhususkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua kaitannya dengan saum itu sebagai perisai bagi kaum muslimin dan kaum mukminin untuk melaksanakan ibadah itu. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana saum ini, yang keempat, bagaimana saum ini akan membahagiakan, ya, membahagiakan orang yang saum. Yang ketiga tadi berkaitannya dengan baunya saja, ya, baunya mulut orang yang saum itu atyabu, ya, lebih utama dibanding, lebih wangi dibandingkan baunya minyak yang paling wangi sekalipun, gitu, ya. Dan yang terakhir, bagaimana Allah memberikan kebahagiaan bagi orang yang saum, yaitu ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya karena amalan yang telah dilakukan di dunia ini. Oleh karena itu, mu'alif atau yang mengarang kitab ini di akhir memberikan pesan, ya. Ini pesan beliau yang disampaikan. Fata'ammal ahi badi al-ibaratin nabawiyah. Maka yakinkanlah, wahai saudaraku, ya, dengan mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam allati jama'at ummahati fadail, di mana Nabi telah mengumpulkan, ya, kepada umat ini berbagai macam kemuliaan, ya, berbagai macam keutamaan, ya. Sebutkan di hadis yang telah lalu bahwa pintu surga pun tidak akan dibuka kecuali oleh Nabi Muhammad. Ini merupakan sebuah anugerah yang tidak ada taranya. Wa nafaqat musabbabatir radail, ya. Kemudian hilangkanlah atau jauhilah suatu hal yang menyesatkan, ya, menjauhkan kita dari keimanan. Wa rafa'at as-shaimina al-asma'id darajat wal manazil, sehingga akan ditinggikan orang-orang yang saum li asma'id darajatil wal manazil, ya, akan ditingkatkan kedudukannya, posisinya di sisi Allah, bahkan bisa setara dengan malaikat-malaikat al-mukarramin fi hadisin ma'dudin, dalam hadis-hadis yang banyak sekali jumlahnya, kalimat ataupun kata-kata yang dicangkup dalam hadis itu, min jawami'il kalimi, dari seluruh ucapan-ucapan alati utiha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan di akhir pembahasan hadis
atau tafsir hadisnya, syarah hadisnya. Mu'alif pengarang buku ini sangat-sangat berharap kepada kaum mukminin untuk senantiasa mencontoh ya sirah nabawiyah ini bukan hanya yang enaknya saja gitu ya, melainkan suatu hal yang memerlukan perjuangan pun harus dicontoh ya. Dari yang kecil sampai yang sifatnya keluarga bahkan negara, ini menjadi suatu hal yang mesti dicontohkan karena apa yang disampaikan oleh Nabi ini bukanlah hawa nafsu melainkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan pembahasan hadis ketiga ini memberikan manfaat bagi kita, khususnya bagi saya sendiri yang menyampaikan, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan hingga akhir nanti kita bisa menyelesaikan Shaum Ramadan ini dengan sempurna. Di akhir mari kita berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib. Allahumma inna nas'aluka khairu hadal yaum. Allahumma inna nas'aluka khairu hadal yaum. Rabbana taqabbal minna du'ana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadis ketiga yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di esok hari kita bisa bertemu kembali. Ilal liqa. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.